doa terbaik adalah ketika ijab kabul. Begitu ijab kabul selesai, wali hakim mendoakan atau Pak Agus yang besok mengijabkan berdoa, itu doa waktu yang sangat mustajab. Kalau bisa semuanya hadir, orang tundang tetap teko. Wah, ini buatan tuan rumah. Rasanya nyugui apa-apa, cuma butuh doanya saja. Gimana tuh mobil tuh nikah kayak lalian. Yang penting paham. Daripada pakai bahasa Arab tidak paham, mendingan bahasa Indonesia. Sudah milih saksi bagus? Ya, saksinya ini tidak main-main. Karena saksi ini yang menyatakan sah. Bilang sah itu tahu tidak? Harus paham, harus tahu. Jangan-jangan nggak tahu terus sah. Nah, itu harus ada saksinya dan saksinya harus paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajdatus sa'adah Zummala'il a'izzah Kubailal bidayah Hayya bina nahmaduhu wa nasta'inuhu subhanahu wa ta'ala Hamdan bila ghayah wa madhan bila nihayah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Syukur, alhamdulillah. Monggo Bapak Ibu, saudara-saudara, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sembari menyanjungkan sholawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena keduanya sore hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dalam rangka pengajian persiapan pernikahan putri kedua dari keluarga besar Bapak Agus Sri Buntoro, sarjana hukum, dan Ibu Nining Rahayu, yang akan menikahkan putrinya bernama Lintang. Lintang, bener gak? Lintang melawan Dimas Putra. Dimas Putra betul gak? Mudah-mudahan kehadiran kita di sini semua mendapatkan anugerah, mendapatkan petunjuk, bimbingan dalam rangka baik membangun maupun membina rumah tangga yang barokah, yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di sini Allah memberikan banyak petunjuk bagi kita semua, baik bagi calon manten maupun mantan. Wabil khusus untuk calon manten, Mbak Lintang datang. Yang mana? Masya Allah, pangling saya. Saya bawakan hadiah khusus untuk Mbak Lintang. Tulisannya kado buat suami. Jadi nanti kasihkan suami ya. Nah, yang ini yang buat suami, kado buat istri. Nah, nanti saling membaca. Ya, ini karangan Ustadz saya. Saya sudah buat tulisan, cuma belum jadi. Rencananya kalau jadi mau tak kasihkan, tapi keburu kawin ya serasi itu. Insya Allah besok menyusul yang menikah. Mudah-mudahan buku saya sudah jadi. Ini merintis Bapak Ibu, saya sebentar lagi pensiun, jadi mencoba mengembangkan hobi saya nulis-nulis buku. Kalau buku pelajaran sudah jenuh, 30 tahun mengajar, nulisnya akuntansi, perbankan, perkantoran, sudah jenuh. Besok rencananya menulis tentang membangun rumah tangga, membina rumah tangga,
kisah-kisah Nabi dan Rasul. Alhamdulillah kebetulan saya hafal dari bin Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalamnya juga ada pelajaran-pelajaran bagaimana membangun rumah tangga dan membina rumah tangga. Bagi Mbak Lintang berarti membangun, baru mulai. Bagi yang lain, termasuk yang mantan-mantan, adalah membina rumah tangga. Dan semua Nabi mengajarkan bagaimana membangun dan membina rumah tangga. Mulai dari Nabi Adam, di mana Nabi Adam, ibu sekalian, dipisahkan dengan istrinya selama ratusan tahun. Di sini saya yakin nggak ada yang kuat berpisah dengan pasangannya selama ratusan tahun. Usianya cuma 70 tahun. Ada yang 80 tahun. Paling ada 100 tahun cuma satu. Ada ratusan tahun Bapak Ibu dipisahkan dengan pasangannya hanya karena satu dosa saja. Belum ijab sudah menyentuh. Cuma itu aja kesalahannya. Allah turunkan ke bumi, pisahkan. Adam diturunkan di Mekah, Hawa diturunkan di India. Coba hitung berapa jauh jarak antara keduanya. Dipisahkan selama ratusan tahun di hutan belantara, binatangnya besar-besar, semutnya marabunta, belum ada HP, belum ada ATM. Coba kalau Bu Nining ditinggal Pak Agus di mall, malah seneng cekeli ATM, HP, nah iso rasa dijemput. Ini pisah ratusan tahun. Maka kesehariannya setiap saat yang dibaca oleh Nabi Adam dan Hawa tiada lain adalah kalimat taubat. Rabbana ya Rabbana. Apa buatan? Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa manjur Bapak Ibu kalau pas berpisah dengan pasangannya. Maksudnya berpisah sementara, biar aman, selamat, sentosa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling banter berapa lama berpisah? Kalau dulu pegawai negeri paling lama 3 bulan upgrading. Sekarang paling cuma diklat 1 minggu. Apalagi sekarang nggak boleh di hotel, cuma daring kan tetap ketemu itu. Tapi nggak apa-apa, ini doa yang bagus untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Nabi yang lain juga mengajarkan betapa membina, membangun rumah tangga atas petunjuk Allah. Nabi Ibrahim misalnya, ketika harus meninggalkan Hajar dan Ismail yang baru 1 tahun, apa yang disampaikan Ibrahim? Wa idqala Ibrahim Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniyal inna budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikanlah tanah ini, jadikanlah gurun ini, jadikanlah Mekah ini negeri, kota, kampung yang aman. Dan lindungilah, jadikanlah anak cucuku. Perhatikan Bapak Ibu, Ibrahim tidak menyebutkan istri dan anakku, tapi menyebutkan jadikanlah cucuku yang tidak menyembah berhala. Ada apa ini? Kenapa tidak menyebut istri dan anaknya? Mudah-mudahan waktunya cukup Bapak Ibu. Nanti minta tolong diingatkan ya, kalau kurang 10 menit. Kalau tidak diingatkan nanti bablas itu. Kalau sudah mulai ngomong kadang sampai isya tahu-tahu adzan. Kemarin di Masjid Mujahidin Bu, jam 8 saya berdiri, tahu-tahu adzan zuhur, berarti 4 jam saya. Hari Jumat hampir tidak sholat Jumatan kula Bu. Di SMP Negeri 1 JT Bantul, jam 8, jam 11 diingatkan, Pak Ustadz Jumatan, ya Allah hari Jumat, lupa itu 3 jam. Maka nanti tolong diingatkan, kalau 4 jam berarti sampai jam 9 malam ini. Kuat boten? Boten podo. Aku yo ora kuat ngadeg niki.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat yang dibaca oleh sinten jenengan ada di dalam surat Ar-Rum ayatnya 21. Itu ayat yang paling umum, paling viral, populer, banyak tertulis di undangan-undangan. Apal boten? Boten apal lagi? Enggak apa-apa, yang penting pengamalannya. Itu satu petunjuk dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min azwajikum. Saya ulangi. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah, sebagian ibu-ibu, belum semuanya, sebagian saja, sebagian kecil. Tanda-tanda kebesaran Allah adalah dipilihkan pasangan-pasanganmu, istri untuk suami, suami untuk istri, dari jenismu sendiri. Maksudnya bukan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan. Itu namanya LGBT itu. Dari jenismu sendiri, maksudnya dari sesama manusia. Maka perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang barat dengan bangsa jin hukumnya haram. Apalagi dengan binatang-binatang. Ibu pernah lihat di pelaminan duduk seorang suami dengan seekor babi? Babinya perempuan itu, betina, khawatir warisannya jatuh orang lain, kawinnya dengan babi. Naudzubillah min dzalik. Wanita-wanita Jepang lebih suka kawin dengan robot buatannya sendiri, tidak kawin dengan laki-laki. Ini di luar batas. Ini pernah terjadi juga di zaman Nabi Lut alaihi salatu wassalam, yang Allah timpakan musibah sedahsyat-dahsyatnya yang belum pernah menimpa musibah pada kaum sebelumnya. Maka ayat ini mewajibkan kepada kita untuk membangun rumah tangga, mencari pasangan sesuai dengan jenisnya, yaitu jenis-jenis manusia. Pilihkan pasangannya azwaja litaskunu ilaiha, yang tujuannya mendapatkan ketenangan jiwa. Sakinah artinya ketenangan jiwa. Mawaddatah, mawaddah itu artinya cinta yang mendalam, cinta yang kuat, menggebu-gebu, namanya mawaddah. Kalau dalam pembelajaran sekarang terkenal dengan istilah deep learning, pembelajaran deep learning, pembelajaran yang mendalam, sedalam-dalamnya. Cinta juga harus begitu Bapak Ibu, harus mendalam, kuat, bergairah. Kenapa? Nanti goncangannya besar. Nabi-nabi sudah memberikan kepada kita banyak pelajaran. Kalau pembinaan rumah tangga kita bagus, insya Allah apapun badainya pasti berlalu. Karena kalau tidak kuat, goncang Bapak Ibu. Akhirnya yang diharapkan menjadi jodoh cuma menjadi bojo. Harapannya jadi jodoh, tapi yang terjadi adalah bojo. Bodoh boten? Benten bojo karo jodoh niku benten. Bojo niku mboten langgeng Bu, iso gonta-ganti. Tapi kalau jodoh pasti langgeng dunia akhirat. Maka dalam bahasa Arab suami disebut muhson. Muhson artinya benteng, yang membentengi keluarganya. Kalau istri disebut muhsonah, orang yang masuk di dalam benteng itu. Jadi nanti dilindungi oleh benteng, apapun bentengnya. Bisa berupa seperti benteng Fredebook yang dibuat dari batu, ada juga dibuat dari besi, atau berupa kapal, sebuah rumah tangga. Itu namanya benteng. Yang wajib membentengi adalah suami, yang masuk di dalamnya, yang dilindungi adalah istri. Maka benar kalimatnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa.
Suami adalah pelindung istri. Bapak Ibu, hati-hati. Kadang ada yang belum jadi suami, sok jadi pelindung. Di sini kalimatnya ar-rijalu. Ar-rijalu dari kata rijalun. Rijalun itu laki-laki, tapi karena ada lam ta'rif ar-rijalu jadi suami. Beda. Jadi suami harus melindungi istrinya. Istri dilindungi suaminya. Nggak boleh laki-laki melindungi wanita. Beda konsep, beda konteks. Kalau suami melindungi wanita, itu namanya selingkuh. Kalau laki-laki melindungi istri, namanya senior apa pelakor itu? Senior ya, senang istri orang. Seniman, Pak. Seniman. Jadi ada konsepnya sendiri Bapak Ibu. Nah, ketenangan jiwa tadi, sakinah, itu akan terbentuk kalau sudah kena guncangan badai angin yang dahsyat. Ini tidak nakut-nakutin Mbak Lintang, aman saja, tenang saja. Suami punya kewajiban melindungi layaknya benteng. Bahkan diibaratkan Bapak Ibu, Quran menjelaskan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri adalah pakaian bagi suami, suami juga pakaian bagi istri. Kenapa pakaian? Kan sering melekat di badan kita. Termasuk ketika di kamar, entah dilepas apa tidak, itu bahan pelindung yang senantiasa melekat. Artinya suami istri saling menutupi aibnya, saling melindunginya, tidak membocorkannya. Itulah pakaian, sama-sama menutup aurat. Maka kalau ada suami cerita tentang kejelekan istri di pos roda di mana-mana, sama saja membuka aibnya sendiri. Atau sebaliknya, istri cerita kejelekan suami di arisan, di pengajian termasuklah, itu sama saja membuka aibnya sendiri. Maka itu pantangan bagi sebuah rumah tangga, apalagi yang baru dibangun, Mbak Lintang. Hati-hati, tidak nakut-nakutin, tapi buat persiapan untuk mendapatkan predikat sakinah. Yang sakinah bisa didapatkan kalau sudah ada ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pasti ada yang sumbernya dari setan, jin, iblis, dan teman-temannya. Maka dibutuhkan mawaddah, cinta yang kuat, cinta yang mendalam untuk mendapatkan warohmah, kebahagiaan. Jadi urutannya Bapak Ibu, sakinah, mawaddah, barokah, warohmah. Yang ketiganya dibingkai dalam satu konsep yang namanya barokah. Jadi barokah isinya tiga: sakinah, mawaddah, warohmah. Maka besok Bapak Ibu ketika mendoakan pengantin, jangan lupa minimal barakallahu lak. Kepada Mbak Lintang dulu boleh, lalu lagi barakallahu lak kepada suaminya. Kepada bapaknya boleh, kepada ibunya boleh, nggak apa-apa. Wah, angel banget yang bahasa Arab, bahasa Indonesia Arab apa? Semoga barokah, semoga barokah, semoga barokah. Saran saya Ibu, saran saya nggih, cuma saran aja. Doa terbaik adalah ketika ijab kabul. Begitu ijab kabul selesai, wali hakim mendoakan atau Pak Agus yang besok mengijabkan berdoa, itu doa waktu yang sangat mustajab. Kalau bisa semuanya hadir, orang tundang tetap teko. Wah, ini buatan tuan rumah. Rasanya nyuguhi apa-apa, cuma butuh doanya saja. Gimana tuh mobil tuh nikah kayak lalian. Yang penting paham. Daripada pakai bahasa Arab tidak paham, mendingan bahasa Indonesia. Sudah milih saksi bagus? Ya, saksinya ini tidak main-main. Karena saksi ini yang menyatakan sah. Bilang sah itu tahu tidak? Harus paham, harus tahu. Jangan-jangan nggak tahu terus sah. Nah, itu harus ada saksinya, dan saksinya harus paham. Sepupu kan boleh? Boleh ya. Urutannya bapak kandung, kemudian kakak kandung, nggak punya ya. Oh, kakak kandung dari suami.
atau adik yang laki-laki, Bayu kalau bisa nggak apa-apa, tapi kan bapaknya dulu aja. Kalau nggak ada semua, baru wali nikah, hakim dari KUA atau dari P4 atau BP4 itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah juga memberikan ibarat lain bahwa suami istri itu kalau tadi ibarat benteng, kemudian juga ibarat pakaian, pasangan suami istri juga seperti tidak cuma teman tidur, tapi juga teman takdir. Teman takdir Bapak Ibu, karena kehidupan berumah tangga tidak cuma di dunia, tapi akan dipertanggungjawabkan sampai di akhirat. Makanya kalimat terakhir, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Dan demikianlah betapa besarnya persoalan ini bagi orang-orang yang berakal. Maka syarat nikah harus berakal, harus dewasa. Oh, cilik urung sah kalau nikah itu, karena belum berakal, belum sehat, apalagi masih mumayyiz, harus mukallaf. Harus mukallaf, harus betul-betul tahu, karena pentingnya pernikahan yang penuh dengan keilmuan, keagamaan, tanggung jawabnya sampai akhirat. Maka untuk mendapatkan barokah tadi Bapak Ibu, proses yang dilalui harus pas, tepat, urut, tidak boleh lompat-lompat. Saya sudah membuat rumusnya 6 tak. Yang 3 tak Arab, yang 3 tak Jawa. Tak sosro nggak apa-apa lah. Yang tak Arab, ta'aruf, tafahum, ta'awun. Yang tak Jawa, tak lamar, tak nikahi, tak keloni. Rumusnya 6 tak. Ta'aruf, saling mengenal. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan manusia dari jenismu, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Maka boleh menikah antar bangsa, boleh antar suku juga boleh. Bahkan sunnah Nabi Bapak Ibu, semakin jauh semakin baik. Untuk memperbaiki keturunan, melahirkan generasi yang unggul. Misalnya wong Irian ento Aceh misalnya, yang jauh sekalian. Wong Tegal ento Jogja. Jangan putih. Ada ya. Ini wong Temanggung asal pun ini ya. Apa enggak boleh dapat tetangga? Boleh, enggak apa-apa. Penggong ya. Ya, pasangan 5 meter boleh aja, enggak apa-apa. Yang penting landasannya adalah agama atau iman, bukan yang lain. Yang lain bisa luntur, bisa lentur, tapi agama dan iman sampai akhirat akan menjadi bekal ketangguhan sebuah rumah tangga. Itulah pentingnya ta'aruf. Jangan sampai mencari pasangan seperti beli kucing dalam karung. Orang ngerti meong-meong jebul sikile buntung. Ini udah terlanjur nih, nggak usah diperiksa. Harusnya dulu ceramahnya. Yang kedua, tafahum, saling memahami. Balita udah paham belum suaminya suka pedas apa tidak, suka marah apa tidak. Kalau sudah saling memahami, nanti gampang Bapak Ibu. Saling memahami ya, bukan saling memegang. Yang sering terjadi anak-anak di luar kan saling memegang, belum apa-apa saling memegang, terus janjinya selangit ala gombal. Itu masih nafsu Bapak Ibu, belum ada sakinah. Sakinah itu kalau sudah diuji, habis ijab sebulan, 2 bulan, beras habis. Ini namanya ujian. Kuat tidak ini? Itu nanti kalau berhasil namanya sakinah. Semakin tinggi seperti pohon, semakin besar anginnya, semakin besar goncangannya. Kuat tidak, semakin tangguh apa tidak, kalau mampu, itu namanya sakinah. Maka dibutuhkan tak yang ketiga, ta'awun, saling menolong. Menolong yang ridho, seikhlas-ikhlasnya adalah ketika sudah berumah tangga.
kemarin belum, sering traktir, sering jajakan, itu jangan-jangan cuma coba-coba saja, biar dan lain-lain. Tapi setelah jadi, ini baru ujian, saling menolong apa tidak, itu namanya ta'awun. Ini rumus saya Bapak Ibu, boleh ditiru, boleh tidak. Nah kalau sudah, baru tak lamar, sudah nggih? Lamar kita lompati saja. Kemudian tak berikutnya adalah setelah dilamar, tak nikahi, terus tak keloni, jangan lupa. Biar apa? Biar kerasan, tidak keluar terus. Apalagi yang namanya laki-laki, bahasa Arabnya rijlun, rijlun dari kata rijalun, artinya kaki. Jadi orang laki-laki Bapak Ibu, artinya orang yang suka menggunakan kaki. Kemana? Ya keluar, ke masjid, mancing, cari gawean, dolan, namanya menggunakan kaki. Jadi kalau di rumah terus diragukan laki-laki apa bukan ini ya. Nah ini pentingnya seorang istri menjadi kelon, menjadi kemul, untuk menyatukan sedekat-dekatnya, paling tidak di dalam kamarnya, di dalam selimutnya, di dalam sarungnya, juga membina rumah tangga untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Ada tanya jawab tidak? Nggak ada nggih? Lanjut. Bapak yang dirahmati Allah. Selanjutnya, kalau 6 tak tadi sudah nggih? 6 tak sudah. Ta'aruf, tafahum, ta'awun, terus lupa semua. Tak lamar, tak nikahi, tak keloni. Ya. Ini bagi yang mantan-mantan apa masih berlaku? Ya berlaku walaupun tidak semuanya. Tak lamar kan sudah, itu kan formalnya. Tiap hari lamaran aja masih bisa kok. Tak nikahi masih bisa, nggak usah di depan naib neng kamar tak nikahi. Tak keloni sama saja. Jadi masih berlaku semuanya dalam rangka mendapatkan keluarga yang barokah. Selanjutnya Bapak Ibu, antara suami dan istri walaupun sudah mantan-mantan, apalagi yang calon mantan, tidak saling menuntut hak. Rumus terbaik adalah menunaikan kewajibannya. Kalau selalu menuntut hak, pasti kecewa. Pasti Bapak Ibu, pasti yakin itu. Kalau selalu menuntut hak, pasti kecewa. Karena orang itu nggak ada yang sempurna, nggak ada. Pasti ada celahnya. Itulah kewajiban kita untuk menutupinya sebagai pasangannya. Maka nggak ada yang sempurna itu. Jadi saling menutupi juga, saling menjaganya, saling memenuhi haknya. Dengan memenuhi haknya pasangannya, melakukan kewajibannya dirinya, maka akan mendapatkan, sama-sama mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Bapak Ibu, percaya mboten, kita sudah dijamin. Besok di sorga, kita bisa kumpul bareng dengan pasangan kita. Pak Agus bisa kumpul bareng dengan Bu Nining, bisa dengan anak-anaknya. Syaratnya visi dan misinya sama. Kalau beda, tidak akan kumpul bareng. Walaupun sama-sama masuk surga, mungkin surganya berbeda. Tadi ada murid saya nanya, Pak Aziz, saya besok di surga bareng sama suami saya enggak? Kok tanya gitu? Dulu itu pas sholat idnya beda Pak. Saya sholat idnya duluan, kan saya mau mati ya. Dan suamimu besok kan eno. Saya jawab dengan bercanda, masuk surga ini ora bareng. Surganya beda. Nggak ada yang mau ngalah salah satu melu suaminya atau melu istrinya. Sholat kok beda-beda pada saat keluarga. Dan Bapak Ibu, kabar gembira ini. Kabar gembira Bapak Ibu. Besok di surga, setiap suami akan mendapatkan 80 bidadari. Setiap istri akan mendapatkan 80 bidadara. Jadi Pak Agus besok mendapatkan 80 bidadari. Mbak Nining cemburu enggak? Enggak. Cemburu kan cuma di dunia. Di akhirat hilang rasa cemburunya. Saya urung rambung aku.
dari 80 bidadari atau 80 bidadara nanti mendapatkan 80 kapling, 80 kilometer akhirat Bapak Ibu, bukan kilometer dunia. Walaupun dunia mahal sini kan 1 meter aja udah mahal, 80 juta, luar biasa. Kalau yang ke timur mungkin semakin murah. Ini kilometernya akhirat, yang 70 kilometer diberikan kepada 70 bidadara. Jadi tiap bidadara 1 kilometer, tiap bidadara 1 kilometer. Kalau yang bidadari ya 1 kilometer 70. Sisa berapa kilometer? 10, kan 80 kilometer. 10-nya 70 bidadari, bukan 80, 70. Yang 10 buat istrinya menjadi ratunya bidadari, atau buat suaminya menjadi rajanya bidadara. Jadi nggak ada rasa cemburu. Bahkan mabuk-mabukan boleh. Dulu ketika di dunia nggak boleh ngoprok, nggak boleh miras, nggak boleh mabuk. Di akhirat boleh. Bahkan zina pun boleh, tidak dilarang. Besok di akhirat, jangan sekarang. Besok Bapak Ibu, kesempatan sekarang ngampet dulu, menahan, namanya puasa itu. Itu yang Allah berikan fasilitas kepada kita. Kalau jenjang pernikahannya dilakukan secara benar, urut langkah-langkahnya, dan pas sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya beres Bapak Ibu, semuanya terjaga kesuciannya. Kalau di dunia suci, bidadari-bidadari yang di sorga Bu, itu selalu suci. Suci bagus, walaupun tiap hari dipakai, selalu suci. Dan nggak ada yang pernah baik menstruasi maupun mencret, nggak ada itu. Nah, untuk mendapatkan ini Bapak Ibu, mulainya dari di dunia harus saling memuliakan, menghormatinya, tidak merasa lebih penting daripada yang lain. Kadang ada orang padu, suami nuntut pada istrinya harus setia. Kok enak sekali, masa suami boleh nggak setia? Nah ini Bapak Ibu, ini kalau tak sampaikan jenengan juga paling protes lah. Yang harus setia adalah istri Bapak Ibu. Suami nggak perlu setia. Protes orang ini. Kenapa suami nggak ada kewajiban setia? Nanti enak dong suami selingkuh. Nggak mungkin Bapak Ibu. Kalau suami selingkuh, mesti kan dengan perempuan. Berarti perempuannya nggak setia. Maka perempuan wajib setia. Kalau semua perempuan setia, nggak ada selingkuh. Selingkuh terjadi karena wanita, istri itu selingkuh. Itu kewajiban istri, harus setia. Suami tidak. Wah, bagus senang ini. Kalau nggak setia ngapain? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab kepada istrinya, kepada anak-anaknya. Maka tadi doanya Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah anak cucuku yang tidak menyembah berhala. Kenapa cucunya tidak menyebut istri dan anaknya? Karena Ibrahim sudah menjamin istri dan anaknya menjadi tanggungan dia, menjadi tanggungan Ibrahim. Jadi bagus bertanggung jawab kepada keluarga, kepada istri dan anaknya. Istri punya tanggung jawab setia. Apapun yang dilakukan istri dan anak, walaupun salah, dosanya yang nanggung suami. Pun ajeng ijolan mboten. Orang mana itu? Jenengan dosane kata Bu, bahkan disengaja yang nanggung suami. Jadi saya ini Bu, dosanya banyak, jangan dikira. Nanggung dosa istri dan anak, itulah beratnya suami. Maka nggak bisa diijoli. Ijoli ya boleh-boleh aja kalau mau. Allah sudah mengatur Bapak Ibu. Maka di sini yang diperlukan adalah saling memuliakan, baik kepada suami maupun kepada istri. Sejak menjalin hubungan rumah tangga, semuanya Allah penuhi dengan istighfar, ampunan, dan pahala yang sebesar-besarnya. Coba kita lihat, misalnya suami pulang dari kantor, dari pasar, atau dari sawah, ngita-ngita sawah dakwah, disambut istrinya, Assalamualaikum,
begitu cium tangan Bapak Ibu, dosa-dosanya rontok keluar dari jari-jarinya. Ini kemuliaan Bapak Ibu, kemuliaan seorang suami diberikan kepada istrinya yang menyambut kedatangan suami. Salaman saja nih, assalamualaikum yang salaman. Itu dosa-dosanya rontok dari jari-jarinya. Kalau sering tiap hari salaman, luar biasa nih kemuliaannya. Apalagi gelem cium tangan. Pahala istri mencium tangan suaminya Bapak Ibu, pahalanya seperti pahala mencium hajar aswad atau syahwat. Mencium hajar aswad pahalanya. Bagi yang belum haji berat itu. Harus punya dana besar. Pengen cepat 800 juta. Kalau pengen suwi ya 40 juta. Ya, ternyata Mekah jauh. Mau ke sana butuh waktu 40 tahun. Kalau ke Jakarta cuma 8 jam ya Mbak Ira ya. Ke Mekah ternyata 40 tahun. Padahal pakai pesawat loh. Antrinya itu loh. Maka besar pahala bisa mencium hajar aswad. Kira-kira kalau belum bisa ke sana, nyium dulu tangannya suami. Sama saja mencium hajar aswad. Apalagi suaminya kulitnya hitam. Wah, itu aswadnya benar-benar aswad itu. Belum nanti hamil. Pahala orang hamil Mbak Lintang luar biasa ini. Pahala orang hamil setiap malamnya dihitung seperti sholat malam semalam suntuk. Walaupun nggak sholat, walaupun tidur. Karena sulit sekali Bu tidurnya. Aku ngerasa ke orang ya. Ini tak gawe ngerasa kayak kira-kira lah. Nek belum yo abot, nek tunggurep koyo timbangan. Selama 9 bulan 10 hari rata-rata, ada yang maju ada yang mundur. Itu berat itu ya, saya bisa merasakan walaupun saya hamil itu berat itu, tapi pahalanya seperti sholat malam semalam suntuk, walaupun tidak sholat, walaupun ngorok setiap malamnya. Dan siangnya pahalanya orang hamil adalah seperti melakukan ibadah puasa walaupun tidak puasa. Itu pahala orang yang hamil. Ibu Bu, jangan mateng malih mboten? Mboten. Oh, ya wis ora apa-apa. Mbak Lintang siap-siap. Nanti setelah melahirkan ada kemuliaan lagi. Begitu lahir ceprot brojolika nggih. Bersih, suci seperti ya bayi lahir itu, tanpa noda, tanpa dosa. Bayinya tanpa dosa, ibunya juga bersih dari dosa, luntur semua, gogrok berkat lahirnya seorang bayi. Tidak cuma suami, istri, anak orang lain yang bergembira mendapatkan pahalanya Bapak Ibu. Yang hadir di sini besok dengan kabar Mbak Lintang melahirkan, senang, wah dapat pahala juga, jangan dikira. Ketika Nabi Muhammad lahir, kenal Abu Jahal ya? Kenal Abu Lahab? Orang paling dolim, paling jahat, paling kafir di negeri Quraisy itu Abu Lahab. Ngalahkan Abu Jahal. Tetapi sejahat-jahatnya Abu Lahab, setiap hari Senin tidak dihitung dosanya oleh Allah. Allah bebaskan dosanya, Allah maafkan dosanya setiap hari Senin. Kenapa? Karena ternyata hari Senin adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Yang waktu itu Abu Lahab senang, waktu Muhammad lahir itu senang itu. Walaupun ternyata jadi musuhnya, tapi waktu lahir senang. Hanya senang saja, tiap Senin dibebaskan dari hukuman. Luar biasa itu. Kalau senang, ya, itu pahala kemuliaan yang melahirkan. Nanti Mbak Lintang kemudian setelah melahirkan menyusui ya. Menyusui Bu, itu pahala orang yang menyusui sak kenyutan niko 100. Jadi nyusone nggih, nyut 100. Nyut 200. Nyut 300. Mbak Lintang udah beli kalkulator belum? Nanti nyusone karo nyanding ping piro? Hitung ping piro. Wah itu kalau anaknya sampai kuliah masih nyusu, wah balenya besar nih. Kan kadang wonten sing angel disapi nggih. Ya bagus angel disapi paling niki. Itu balenya besar itu.
Wah, pokoknya penuh dengan kemuliaan. Bagi istri, bagi suami juga begitu. Ini kalau dibina sejak awal Bapak Ibu, insya Allah akan mudah mendapatkan yang namanya barokah, yang di dalamnya ada sakinah, mawaddah, warahmah. Saya kira sampai di sini dulu Bapak Ibu. Kalau dilanjut nanti malah kebablasan. Jadi intinya Bapak Ibu, ini nasihat dari Allah dan Nabi untuk kita semua, baik bagi yang calon manten maupun yang manten maupun yang mantan-manten. Jadi membina rumah tangga yang diharapkan tiada lain adalah barokah, yang di dalamnya ada sakinah, ketenangan jiwa, mawaddah, cinta yang kuat, yang mendalam, yang tak tergoyahkan. Walaupun badai pasti berlalu. Dan ujungnya adalah warahmah, kebahagiaan. Apapun yang Allah berikan kepada kita, hakikatnya adalah rezeki. Cuma kadang kita nggak tahu itu rezeki atau bukan. Termasuk hujan. Kadang kita sambat, hujan kok gede banget, padahal rezeki. Rezekinya dibungkus oleh hujan. Nanti akan kelihatan kalau hujannya selesai. Maka ketika hujan, jangan sambat dulu, terima dulu hujannya, baru panen rezeki. Jadi seperti dapat paketan, buang bungkusnya, ambil isinya. Itulah rezeki yang dibungkus oleh hujan. Hujan juga rezeki. Apapun yang datang kepada kita, hakikatnya adalah rezeki, cuma kadang dibungkus oleh yang namanya musibah. Allah kadang memang seperti itu, demi mendapatkan yang namanya barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan semuanya dalam membangun rumah tangga bagi Lintang, membina rumah tangga bagi kita semua, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, disingkat samara, bukan samawa. Samara, sakinah, mawaddah, rohmah. Kalau samawa, wanya wa itu dan, nggak nyambung. Jadi samara, sakinah, mawaddah, rahmah, yang dibungkus dalam satu bungkus namanya barokah. Mari Bapak Ibu kita berdoa bersama-sama untuk kebaikan kita semua, baik yang calon manten maupun mantan-mantan. Tapi jangan lupa besok pas ijab kabul yang hadir juga mendoakan, pas resepsi ketika memberikan selamat juga jangan lupa barakallah. Angel yo pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Pun nggih. Al-hadiniyah wa syafaatillahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallamul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa qadiyal hajat wa hatimul lazat wa qati'us syahwat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sore ini kami berhimpun, hati-hati kami menghadap khusyuk, mendapatkan curahan kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa anak cucu kami, dosa orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, berikanlah rizki yang halal kepada kami, dan berikanlah ketakwaan yang tinggi kepada kami, khususnya kepada saudara-saudara kami, wabil khusus Ananda Lintang,
putra dari Bapak Agus dan Ibu Nining yang akan segera menikah dengan Ananda Dimas Putra. Berkailah keluarganya ya Allah, berikanlah barokah, sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma ja'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi ainin sahira wa fi a'yunin nasi kabira. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai bersyukur, jadikanlah kami hamba yang sabar, jadikanlah kami hamba yang dalam pandangan diriku aku ini adalah hamba yang lemah, dan jadikanlah kami seorang hamba yang dalam pandangan orang lain adalah hamba yang berjiwa besar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, kami tahu ya Allah betapa banyak kesalahan yang sudah kami lakukan, baik yang disengaja maupun yang tidak. Maka tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang benar tampak benar. Berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat melaksanakannya. Tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah tampak kesalahannya. Berikanlah kekuatan kepada kami agar dapat menghindarinya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan juga di akhirat, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau banyak kekeliruannya. Tahu kupat duduhe santen, mbok pilih wonten lepat kula nyuwun pangapunten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.